Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam oleh Ibu dosen yang terhormat Fitri Nur Latifah, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Syariah, yaitu tentang tema mazhab ekonomi Islam. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Monika Vijazida Rianto. Yang kedua, Muhammad Miftahul Nasikin. Yang ketiga, Rihadatul Aisy Febrianti. Yang keempat, Asmil Imro'atul Fikriyah. Yang kelima, Finka Anggraini Sofina. Dan yang terakhir, Umi Husniyah. Untuk materi pertama akan dijelaskan rekan saya, yaitu Umi. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Banyak ekonom muslim lahir di masa dinasti Abbasiyah dibanding di masa Khulafaul Rasyidun ataupun di masa dinasti Umayyah. Kemajuan pemikiran Islam di masa dinasti Abbasiyah ini dikarenakan kontak antara Islam dan Persia menjadi jembatan berkembangnya sains dan filsafat. Karena secara budaya, Persia banyak berperan dalam pengembangan tradisi keilmuan Yunani. Dan aktivitas penerjemahan literatur Yunani ke dalam bahasa Arab demikian besar. Hal ini menjadi alasan bahwa tumbuhnya pemikir muslim tentang ekonomi tidak bebas dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh di zaman yang melahirkannya menjadi pemikir yang ahli di bidang-bidang tertentu. Demikian, hal ini juga dijadikan alat untuk melihat mengapa ilmu ekonomi belum ditemukan sebagai disiplin tersendiri di masa lalu. Dan juga untuk mengetahui mengapa banyak pemikir muslim tidak hanya memiliki kemampuan di satu bidang keilmuan. Ekonomi pada masa Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah tentunya tidak sebagaimana yang ekonomi saat ini. Dari perkembangan sejarah di atas dapat kita potret yang pertama, ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya buku-buku yang ditulis pemikir muslim yang menyatakan masalah ekonomi dengan masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, pemikir muslim dikenal sebagai ekonom muslim karena memiliki karya yang terdokumentasi lewat karya-karya yang tertulis, yang bisa diakses oleh generasi sesudahnya, atau dikenal karena ada murid pemikir muslim tersebut yang mendokumentasikan pemikiran ekonominya. Serta yang ketiga, setiap pemikir muslim mengungkapkan permasalahan ekonomi atau sosial, politik bahkan kebudayaan dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan masing-masing pemikir muslim. Seperti halnya yang pertama adalah tempat tinggal, yang kedua keadaan negara, yang ketiga pekerjaan serta lain-lain. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam sendiri baru mulai didokumentasikan kurang lebih sejak 3 abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemikir yang cukup terkenal antara lain yaitu Abu Yusuf, Yahya ibnu Adam, Al-Hariri, Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Syekh Waliullah. Setelah itu, muncul pemikir-pemikir kontemporer abad ke-20 yang dapat dikategorikan dalam 3 kelompok mazhab pemikiran, yaitu pertama, mazhab Bakir As-Sodr. Kontribusi dari mazhab Bakir As-Sodr yang cukup signifikan dalam wacana perkembangan ilmu ekonomi Islam antara lain mengganti istilah ilmu ekonomi dengan istilah iktisad yang mengandung arti bahwa selaras, setara, dan seimbang atau in between. Selanjutnya yaitu menyusun dan
merekonstruksi ilmu ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, mazhab mainstream. Masalah ekonomi tetap dihadapi oleh manusia di dunia ini, atau sama pengertiannya dengan ekonomi konvensional, tetapi beda dalam solusi atau cara penyelesaiannya, sebab keinginan manusia secara relatif juga tidak terbatas. Artinya, kalau sudah terpenuhi satu keinginan, timbul keinginan lainnya. Demikian seterusnya. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Mazhab alternatif kritis. Menurut mazhab ini, ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus-menerus. Mazhab ini berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tapi juga ekonomi Islam itu sendiri. Demikian isi presentasi dari kami kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan-rekan saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.